Santapan Harian Minggu 31 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Allah, kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Sahabat Santapan Harian, bagaimana reaksi orang yang mendapat karunia Roh Kudus? Hal ini dapat kita temukan dalam bacaan hari ini. Reaksi para murid ketika mereka penuh dengan Roh Kudus sungguh mencengangkan. Mereka yang bersembunyi di ruang atas dari rumah tempat mereka menumpang seketika tampil di depan publik. Mereka muncul pada hari Pentakosta di Yerusalem, di mana banyak orang berkumpul. Perubahan yang dialami para murid ini menarik untuk diperhatikan karena sungguh drastis. Lebih menarik lagi karena mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa ini bukanlah bahasa yang sifatnya supranatural, melainkan bahasa yang dipakai oleh banyak orang yang hadir di sana. Artinya, bahasa yang digunakan para murid adalah bahasa yang sangat dikenal oleh setiap suku bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Demikianlah karya Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya memampukan para murid berani bersaksi, tetapi juga menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang hadir di saat itu. Hal ini membuat banyak orang mengakui bahwa mereka mendengarkan kesaksian tentang perbuatan besar Allah. Pelayanan yang digerakkan Roh Kudus adalah pelayanan yang memampukan kita menyampaikan kabar baik kepada siapapun. Kita harus ingat bahwa kabar baik yang diberikan Allah adalah berita keselamatan bagi setiap bangsa di dunia. Adanya perbedaan suku bangsa dan kendala bahasa tidak dapat menghentikan pemberitaan kabar baik. Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa memahami kabar baik yang kita sampaikan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat melayani sesuai dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Mungkin kita punya keterbatasan dalam bahasa atau keterampilan berbicara, tetapi dalam kuasa Roh Kudus, kabar baik dapat masuk ke dalam hati mereka. Dengan penuh hikmat, kita semestinya melayani orang-orang di sekitar kita dengan bergantung pada pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Mampukan kami untuk melayani sesama. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.